Oke, cuaca hari ini masih seperti biasa yaitu gerimis. Dan ya, selamat datang di peternakan kembali. Dan ini para penjaga lagi teriak-teriak ketika ada yang masuk. Ya, sudah berfungsi secara normal. Kita menjauh dulu untuk menghindari kebisingan. Dan seperti biasa kita percek kondisi ternak. Dan semoga aja nggak ada yang tepar di sini atau modar. Aman-aman aja ya. Dan ngomong ini sekitar jam 6 ya. Aduh, inilah yang jadi problem untuk sebuah bebek atau seekor bebek yang masih kecil. Ya, ada 3 mati ya guys. Saya sebenarnya masih bingung sih ya kalau penyebabnya. Ini 1, kedua, dan 3. Coba kita geser dulu. Jadi kita cari-cari dulu, sempat masih ada. Saya harap semoga aja nggak ada. Ini sudah ada 14 mati di hari ketiga. Ya gitulah beberapa resiko yang enggak orang perhatikan. Mereka hanya lebih kepada hasilnya. Oh, ini lagi ada. Nggak tahu apa penyebabnya. Kita coba investigasi atau cari-cari ya. Nggak ada bekas luka sama sekali. Oke, ada 4 yang mati ini hari. Jadi bisa kita katakan sudah 15 ekor telah modar atau telah selesai. Ya, gimana lagi, nggak tahu apa penyebabnya ya. Ini juga kayaknya. Nah, ini yang ketiga. Entah ini layak untuk di video atau gimana, tapi nggak terlalu ekstrim matinya. Ini mati, ini masih hidup sedikit nih. Oh, rupanya ini masih hidup ya. Oh, dia hanya lebih kepada kelaparan ini. Saya periksa perutnya. Agak sedih sih melihat peternak yang lagi mendapatkan ternaknya mati satu persatu tiap hari. Ya inilah musim pancaroba atau perubahan cuaca yang tidak terduga. Jadi ya maklum, fisik bebek yang masih kecil itu benar-benar rentang ya guys. Jadi ini jadi sebuah pembelajaran, bukan sih pembelajaran, lebih jadi sebuah pengalaman mungkin, bahwa kayak gini tuh oh ini rupanya masih hidup nih. Ini udah lama sakit itu ya. Salah satu ketahanan bebek yang lumayan dewasa itu bisa lebih baik daripada bebek yang masih ukuran kayak ini. Kita perlu lengserkan dulu, nanti kita buat lubang ya. Karena biasanya ketika kita enggak menggali lubang atau membuangnya secara sembarang, biasanya itu ada anjing yang memakannya. Dan biasanya sisa makanan anjing itu biasa terbilang bau sih, apalagi menjadi sebuah bangkai hewan ya. Itu yang hal yang perlu saya hindari juga. Jadi nanti kita coba galikan lubang sebelum
saya pulang. Dan ngomong-ngomong ini masih jam 6 lewat sekitar 20 menit kalau tidak salah. Tapi karena ada beberapa keperluan yang perlu saya selesaikan hari ini, atau ada pekerjaan yang perlu saya kerjakan atau jadi prioritas, jadi kayaknya saya akan memberi makan bebek ini lebih awal dari biasanya. Ini lagi ada yang sakit kayaknya tuh gimana. Mungkin nanti saya akan semprot kayak ini. Ada lagi yang lagi bermasalah itu. Aduh. Ini sudah ada 15 yang mati ya guys. Dan ada lagi saya lihat itu 2-3 yang bakalan menyusul lah. Ya gitulah. Entah mungkin dari sononya, atau biasanya juga itu di beberapa info yang saya dapatkan, atau para peternak katanya itu ukuran telurnya bisa saja berpengaruh dengan fisik bebeknya sendiri. Jika telurnya kecil, jadi ya wajar bebeknya itu memiliki fisik dan pertumbuhan lebih lambat ketimbang telur bebek yang ukurannya besar yang dikasih menetas. Jadi bisa dikatakan ketika bebek atau indukannya itu masih sangat mudah dan diambil telurnya itu, ya biasanya telurnya itu kecil, dan saya harapkan itu enggak dijadikan sebagai bahan penetasan atau dijadikan anaknya bebek pendaging, karena ukurannya biasa itu kecil. Kalau memang telurnya kecil, ketika telurnya besar atau bebek yang sudah sering bertelur, itu akan lebih bagus karena pertumbuhannya dan fisiknya itu jauh lebih awet. Ya itu sih yang saya dapatkan, walaupun saya nggak memiliki penetas, tapi saya punya anggota yang punya penetasan dan ia mengatakan hal semacam itu. Jadi ya informasi dan seputar hal yang nggak pernah kita duga juga. Ini bebeknya mungkin saya akan coba beri pakan. Saya akan coba ambil pakan lagi. Ini 20-an kilo. Saya jeda dulu video untuk ambil pakan karena saya butuh 2 tangan. Ya sebenarnya kemarin saya janjikan untuk mengambil pakan dan menggunakan support itu bagusnya di dokumentasi, tapi ya saya lupa lagi karena saya tuh buru-buru datang ke sini karena ada pekerjaan. Saya jeda dulu untuk menghemat waktu. Saya jeda sebentar ya. Dan ya bebeknya sudah saya beri makan. Ya mereka lahap sekali seperti biasa. Dan ngomong-ngomong, untuk pengecekan bebek yang semacam ini itu lebih gampang ya. Ketika mereka makan itu atau lagi diberi pakan, kita bisa memperhatikan jika ada seekor bebek atau beberapa bebek memisahkan diri, artinya dia lagi punya masalah kesehatan. Dan ya solusinya kita pisahkan dengan kawanannya untuk menghindari yang namanya berebutan makanan, dan akhirnya bebek yang kurang fit ini atau kurang sehat itu nggak kebagian makanan karena kondisi tubuh ataupun badannya itu lagi tidak baik-baik saja. Ya, dan ya kemarin hari yang saya pisahkan, di situ ada satu ya saya pisahkan tadi. Oke, saya perlu mengecek apakah ia masih bertahan, dan kalian bisa melihatnya ada di sana itu yang kecil warna hitam. Nah itu yang kemarin saya pisahkan, dan sekarang ia sudah memiliki mobilitas yang terbilang lumayan daripada sebelumnya. Nah, ya inilah kondisi sekarang bebek untuk ukuran jumbo, bukan jumbo sih, yang sudah 2 bulanan ini. Fisiknya tuh nggak main-main juga, berbeda dengan yang masih sangat kecil yang kayak gini. Aduh,
Ada lagi si Mister Jambul masih belum paham arti sebagai seekor bebek. Dia masih gono gini, masih perlu diajarkan pergi makan, pergi minum. Ya, seolah-olah kita lagi merawat seekor bayi. Ya, dia nggak tahu pergi minum. Nah, ya akhirnya benar-benar kehausan karena ya namanya juga jarang minum. Oke, kita aduk dulu bebeknya untuk melihat apakah ada yang bermasalah atau enggak, karena biasanya itu jika ada yang lagi cedera, sakit, akan lebih baik kita pisahkan dari kawanannya untuk pemulihan atau penyembuhan. Dan ngomong-ngomong, kadang-kala juga itu bebek bisa saja mati atau meninggal. Penyebabnya itu biasanya ada ulat atau hal yang nggak boleh dia makan yang biasanya beracun, dan bebek memakan hal semacam itu ya kemungkinan besar bebeknya bakalan meninggal. Ini kayaknya saya butuh ambil baskom untuk pungut telur. Sisa pungut telur dan memberi air bebek atau mengisi penampungan air bebek dan pulang. Kita pungut telurnya, kita sama-sama pungut telur. Ini ada lumayan banyak. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 10 butir. Kita jalan lagi. 6, 7, 8, 9. Ini sudah ada 18. Ya. Sepuluh. Ya, lebih satu ya. Ya, telurnya hari ini terbilang lumayan banyak. Dari 30-an bebek atau 30 ekor bebek, ada 21 butir telur hari ini. Ya, kita amankan dulu di rak. Lumayan untuk kebutuhan sehari-hari atau juga biasa digunakan untuk membuat adonan kue, karena biasanya itu telur bebek itu lebih banyak digunakan untuk pembuatan kue. Ya, di satu sisi juga ya kalian lagi mempunyai sebuah planning atau sebuah rencana, ya telur bebek itu salah satu alternatif yang bagus untuk pembentukan massa otot. Orang-orang yang suka gym, fitness atau punya progres, ya ini sangat bagus. Di satu sisi juga untuk pemulihan jika kalian membutuhkan sebuah stamina, ya ini tinggi akan protein ya, walaupun saya jarang memakannya sih. Ya gitulah. Kita lebih suka merekomendasikan, tapi kadang-kala kita enggak menjalankan rekomendasi itu. Ya maklum, karena masih banyak kesibukan, dan juga alat masak saya itu rusak, yang warna kuning yang sana. Nah, itu rusak. Jadi biasanya itu saya masak telur bebek itu menggunakan peralatan yang apa ya, yang gampang-gampang aja, yang nggak perlu butuh banyak tenaga ekstra untuk mendapatkan telur bebek atau telur rebus ya. Untuk menghindari kerusakan pada protein bebek ini, kayaknya lebih bagusnya kita rebus daripada menceploknya atau menggorengnya. Dan langkah terakhir yaitu pemberian apa ya, sebuah nutrisi atau apa namanya itu, untuk obat anti apa ya, nggak tahu apa fungsinya, nanti kita baca, karena kata teman atau para peternak itu
Obat ini sangat bagus untuk bebek. Nah, ini M4. Kita coba cari tahu. Oh, ini ada manfaatnya. Ya, kalian bisa membacanya juga, menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut peternak, yang memperbaiki kesehatan ternak, meningkatkan mutu daging. Ya, ini menghilangkan juga bau ini. Jika tidak sedap pada kandang, mengurangi stres, mengurangi jumlah lalat dan serangga. Ya, ini terbilang obat yang bisa dikasih makan atau dikasih minum bebek ini tiap hari. Karena ini tidak masalah. Aduh, ini tumpah. Oke, saya kasih untuk bebek yang masih baby untuk menghindari masalah kesehatan dini hari. Ya, walaupun sudah ada yang mati sih. Saya hanya peternak yang kurang beruntung dalam hal semacam ini karena masih tahap pemula. Ya, sudah saya berikan. Biasanya itu 3 tutup botol karena saya pegang HP, jadi saya taksir aja. Nah, bebek masih kecil. Baunya itu seperti teh yang lagi diseduh. Ya, saya lumayan suka dengan baunya. Ya, ini sudah. Kita aduk lagi. Ya, semoga ini lebih memiliki efek bahwa bebek nggak ada yang mati besok, untuk meningkatkan imunitasnya. Oke, next untuk yang satu ini lagi, saya akan memberikan air lagi untuk ya, akan memberikan ramuan untuk bebek yang dewasa atau yang lumayan berumur sih. Nah, ini bebeknya ya. Aduh, kayaknya masih sangat kotor, jadi saya perlu membersihkan itu. Nah, ini kayaknya lumayan bersih, jadi tinggal tuang sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu, dan kita aduk. Aduknya ini bagus pakai tangannya, lebih menyebar merata daripada guna gini. Tapi ya, saya megang kamera, jadi kita akalin aja, cari alternatif. Ini juga kayaknya kotor sih, tapi kayaknya dasarnya saja. Kita beri minuman agar bebeknya lebih terjaga kesehatannya. Ya, oke, saya rasa sudah cukup. Untuk bebek yang di sebelah kayaknya nggak perlu, yang sudah tua atau sudah 2 bulanan itu fisiknya nggak perlu dipertanyakan. Dan ya, terakhir saya akan mengganti airnya yang bagian selang sana. Ngomong-ngomong, untuk pergantian air atau penggantian air itu biasanya sekali dalam sehari. Ya, normalnya. Kadang-kala juga jika punya kesibukan atau hal yang nggak membuat kita tidak sempat, ya bisa saja 2 hari saya mengganti airnya. Tapi itu kurang saya rekomendasikan jika terlalu sering ya. Misalkan itu tiap hari kita ganti, apakah tiap sore atau tiap pagi. Tapi kalau airnya terlampau sangat kotor, ya kalian bisa menggantinya 2 kali dalam sehari, pagi dan sore, saya habis makan atau ya bebeknya lagi istirahat, untuk menghindari bebek nggak terlalu stres ketika kita mengganggunya, mengganti airnya pada saat mereka lagi senang-senangnya pergi minum dan tiba-tiba kita pergi gonta-ganti air. Ya, itulah. Kita nyalakan dulu. Ya, ngomong-ngomong, untuk pengisian air ini masih
terbilang manual ya. Mungkin kedepannya akan lebih bagus ini saya rombak bersama dengan keluarga menjadi lebih otomatis ya. Ngomong-ngomong, untuk harga selang itu terbilang mahal sih daripada harga sebuah pipa. Nah, di sini juga selang ini lebih merepotkan karena kita ya geser sana sini, pindah sana sini untuk mengisi penampungan air bebek. Ini kita bersihkan dikit kalakalannya ya. Oke, sudah aman. Kita ya, ini agak repot karena satu tangan aja. Ini mana tadi selangnya? Oh, ini. Oke, sudah selesai. Sisa pemberian minuman atau pemberian nutrisi sekaligus obat antibody. Ya, ngomong-ngomong, obat ini atau remote ini terbilang ampuh sih menurut saya, karena kotoran bebek itu bisa saja nggak terlalu berbau setelah menggunakan ramuan ini. Dan ngomong-ngomong, untuk harganya di daerah Sulawesi itu cukup terjangkau, sekitar 40-an kalau tidak salah, kadang juga 35, karena kondisi lagi inflasi atau harga rupiah itu lagi naik, bukan naik sih, lagi turunnya. Jadi harganya ini mahal sih ya. Ekonomi Indonesia hari ini dan sekarang ini kurang baik-baik saja. Semoga aja pemerintah bisa sadar. Jika nggak bisa sadar, semoga disadarkan bahwa kita mendapatkan banyak sekali tantangan hidup dan masalah. Jangan mikirin enaknya aja sesaat, tapi pikirkan juga jangka panjangnya, seperti kami para rakyat kecil yang berusaha mencari sesuap nasi di usaha, dan ya kita dipersulit dengan masalah harga pakan misalnya, atau mungkin di pertanian juga harga pupuk ya, gitulah. Harga telur kah, ini saya rasa sudah menjadi problem dan masalah yang sampai sekarang belum selesai. Entah apa yang mereka pikirkan sih, padahal kenyataannya ketika jabatannya telah selesai, uang yang dia pakai atau uang rakyat ya bakalan hangus dengan sendirinya. Mereka pikir bahwa kita hidup di dunia ini lebih lama atau bisa selamanya, padahal umur kita itu sampai bahkan nggak sampai 100 sih, tapi ya efeknya bisa ratusan tahun gara-gara keegoisan mereka ya. Gitulah, kita hanya rakyat kecil yang nggak memiliki efek yang wow gitu di pemerintahan, tapi ya sudahlah, kita syukuri apa yang ada. Tapi saya kayaknya syukur itu biasanya terbilang pasrah sih kebanyakan masyarakat Indonesia. Mereka bersyukur tapi nggak mau berusaha, atau ya ini lebih kepada pasrah sih. Nggak memperjuangkan sesuatu yang semestinya diperjuangkan, atau melewatkan sesuatu yang nggak seharusnya dilewatkan. Tapi ini sebenarnya saya nggak bahas apa, nggak bahas politik ya. Mungkin kayaknya lebih bagus ada seling-selingan kayak gitu. Tapi ya, untuk menghindari masalah yang nggak kita inginkan apalagi masih tahap pemula ya gitulah, kita pura-pura baik-baik saja. Oke, sudah aman. Dan terakhir kita coba cek lagi airnya apakah sudah terisi penuh. Ini saya belum makan sih. Ini sudah mau jam 7 kalau tidak salah. Sudah 16 menitan lebih saya ngomong di sini. Oke, kita cek dulu airnya apakah sudah penuh. Dan rupanya hampir penuh. Nah, bebeknya lagi minum. Dan ngomong-ngomong juga cuaca sudah
agak mendingan dan hujan sudah mulai reda, tapi masih mendung. Dan semoga saja nggak hujan deras nantinya, karena saya mau rencana keluar daerah. Ya itulah enaknya kalau kita punya usaha, kita bebas. Ketika pekerjaan utama selesai, misalnya sudah kasih makan bebek, urusan kita saja mau kemana lagi, nggak ada tuntutan. Tapi kalau nggak ada kesibukan juga tidak masalah juga, memperbaiki beberapa fasilitas atau kandang bebek untuk mobilitas yang lebih bagus dan lebih optimal ya. Hitung-hitung memberi keamanan dan kenyamanan para bebek di dalam. Ini airnya sudah penuh, saya matikan tadi. Dan ya terakhir kita coba cek air yang ada di sebelah, dan rupanya sangat kotor sekali guys. Tapi tidak masalah ketika bebeknya berumur atau bebek yang sudah tua. Ini banyak sekali burungnya, bebeknya sudah tua. Dan ngomong-ngomong terkait tentang dagingnya bebek yang sudah berumur, yang sudah dianggap tua itu, apakah alot atau gimana? Saya rasa lebih enak dimakan sih daripada bebek yang masih muda. Dan ngomong-ngomong untuk cita rasa daging bebek itu akan lebih mantap jika umurnya itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kalau masih 1 bulan memang bisa dipotong, tapi rasanya itu agak gimana ya. Ya kalian bisa paham sendiri lah. Anggaplah seperti mangga yang masih mengkal, dan mengkalnya itu kurang lebih enak pas masaknya daripada mengkalnya. Ya walaupun ada juga beberapa yang suka dengan mangga yang mengkal, begitu pula dengan bebek yang masih umur sebulanan. Ada juga beberapa orang yang suka, tapi bagi saya pribadi saya kurang enak memakannya sih. Bukan gimana ya, sebenarnya juga tidak pernah saya makan karena teman saya merekomendasikan untuk menghindari hal semacam itu. Kita cek jagung seperti biasa, cek kondisi. Ini saya tanam kacang, saya kemarin tanam banyak sih, tapi ada beberapa saja yang tumbuh. Wah, kita cek dulu jagungnya, semoga aja enggak ada pencuri. Dan ya oke, aman-aman aja. Ini sudah mulai besar, ini satu. Mungkin kayaknya saya akan bikin acara bakar-bakar jagung ketika jagungnya sudah siap, karena ini adalah jagung manis, bukan jagung yang dikasih makan bebek ini. Ini hanya sebuah kesenangan pribadi sih. Dan kondisinya aman. Dan terakhir kita cek semangka. Kemarin itu semangkanya saya katakan 10 hari lagi, ini sisa 9 hari. Semoga aja nggak ada yang menyurinya atau mengambilnya, karena ini hanya sedikit. Ya sebenarnya saya kemarin tanam sekitar 60 sih, 60 batang atau 60 biji. Tapi rupanya banyak yang mati karena salah satu faktornya pupuknya itu saya keliru, atau keluarga saya keliru memberi pupuk. Jadi ya mau gimana lagi, kita syukuri apa yang ada. Ini jadi pembelajaran, dan di satu sisi memang saya nggak memiliki fokus untuk di bagian ini, saya lebih fokus pada peternakan. Dan ini lama, 3 bulan kayaknya ini baru bisa kita panen, dari biji sampai menjadi sebuah buah yang bisa kita makan, itu butuh 3 bulan. Kalau ini ya sekitar 1 bulanan lebih, itu kita sudah bisa panen, alhamdulillah. Ini sudah di tengah perjalanan ya, karena kemarin kami masih mempelajari banyak hal. Banyak sekali tantangannya itu, entah dari penjualannya, entah dari pakannya, entah pembesaran bebeknya, ya gitulah. Mungkin orang berpikir bahwa ternak bebek itu gampang, enggak. Kalian hanya melihat hasil daripada perjuangan dan beberapa kegagalan yang kami dapatkan ya. Karena ini sudah saya dapatkan mobilitas atau
jejaringan dan cara ternaknya yang bagus itu ya ginilah, ada saja untung. Tapi berbeda kalau kita masih sangat tahap awal ya, banyak sekali tantangannya, tapi itu harus kita lewati untuk mental menjadi seorang pengusaha dan mencari pemasukan yang lebih baik daripada pekerja kantoran. Ini ada ayam yang menyebalkan sekali nih. Saya agak risih sih dengan ayam ini, walaupun ini adalah ayam saya sih. Mereka suka sekali melakukan premanisme atau preman pasar. Ia suka sekali melakukan hal-hal tindakan kriminal terhadap para bebek saya ini yang lemah gemulai. Mereka sangat suka membulinya karena saya dapatkan ia mematok bebek saya dan melakukan hal yang enggak saya inginkan. Mungkin saya potong kalau misalnya ini dia melakukan hal semacam itu lagi. Atau gara-gara itu banyak bebek saya yang kakinya itu keseleo, padahal dia hanya tinggal gratisan. Beda dengan ini, dia bayar, mereka bayar dengan nyawa mereka. Oke, silakan kumpul-kumpul dan semua kalian bisa tumbuh besar sehat walafiat, dan kemudian kita makan sehingga kita bisa juga sehat walafiat. Ya, simbiosis mutualisme. Kita memberi mereka kehidupan, mereka pula memberi kita kehidupan. Ya kayaknya memang kondisi lagi dingin. Ini juga bebek ini kebanyakan nongkrong rame-rame saling menghangatkan badan. Apalagi kalau bebek bagian sana, ini saja yang kedinginan, apalagi yang sana. Ya, kedepannya semoga saya punya modal lebih untuk bisa membuat pemanas di bagian sana, sehingga bebek yang masih kecil atau masih rentang, ya kita akan membuatnya lebih nyaman di tempatnya dan lebih hangat, nggak kedinginan. Oke, saya lupa kayaknya nih. Saya mau cek dulu ini anggota satu yang lagi demam puyuh, kita beri mereka. Aduh, iya sudah nggak mau makan lagi nih kayaknya. Ini matanya nggak kelihatan satu. Wah, ini rada agak kasihan sih untuk bebek yang masih pertengahan menjalan, tapi sudah mendapatkan masalah kesehatan. Oke, cukup sekian dari saya tentang dunia peternakan hari ini, dan saya akan balik untuk menjalankan rutinitas atau aktivitas harian di rumah. Dan sampai jumpa di episode atau di video sederhana berikutnya tentang dunia peternakan bebek. Dan bye.